Dr. Willard Daggett menjelaskan proses belajar dan tahapan bagaimana seseorang mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Tools ini dibangun untuk menguji kurikulum pelajaran, tugas-tugas, dan asesmen. Framework ini menggunakan 2 dimensi, yaitu kualitas kurikulum dan pencapaian. Dalam praktek sehari-hari, framework ini juga sangat membantu dalam mengukur kompetensi karyawan, sehingga dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan strategis. Rigor Relevance Framework memiliki 2 pengukuran yang digambarkan dalam grafik sebagai sumbu atau dimensi, yaitu dimensi berpikir dan dimensi aksi. Dimensi yang pertama diambil dari 6 tahap knowledge taxonomy oleh Bloom, dari akuisisi hingga asimilasi. Di dimensi ini, setiap tahapan menggambarkan proses berpikir. Makin tinggi tingkat seseorang dalam berpikir, ia tidak semata-mata menggunakan pengetahuan dalam aspek kognitif saja atau berhenti hanya sampai pada tahap mengetahui. Pada tahap lebih lanjut, seseorang menggunakan pengetahuan secara lebih aplikatif, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahapan akhir, ilmu pengetahuan dalam diri seseorang menjadi benar-benar terintegrasi dalam pikiran. Adapun dimensi berpikir atau thinking continuum terdiri dari: yang pertama adalah mengingat, yang kedua adalah mengerti, yang berikutnya adalah menerapkan, yang keempat adalah menganalisa, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam adalah menciptakan. Selain dimensi berpikir, pada dimensi aksi atau action continuum digambarkan bagaimana pengetahuan digunakan. Pada tahap awal, ruang lingkup sangat terbatas, hingga pada tahap selanjutnya ruang lingkup semakin meluas. Adapun urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah knowledge dalam satu bidang. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan tersebut diterapkan dalam satu bidang. Berikutnya, diterapkan antar bidang. Lalu, yang keempat adalah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada situasi yang terduga. Dan yang tertinggi adalah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada situasi yang tidak terduga. Di sini kita lihat bagaimana grafik dari Rigor Relevance Framework. Sumbu Y adalah knowledge taxonomy, yaitu knowledge atau pengetahuan. Kita mengingat atau tahu. Yang kedua adalah comprehension atau pengertian, understanding. Kita mengerti akan sesuatu. Lalu berikutnya adalah application. Kita bisa menerapkan ilmu tersebut. Yang berikutnya adalah analysis. Kita menganalisa. Berikutnya adalah synthesis. Kita bisa mengevaluasi. Dan yang tertinggi adalah creating. Lalu sumbu X adalah application model. Bagaimana pengetahuan diterapkan dalam satu bidang. Yang kedua, bagaimana diterapkan dalam berbagai bidang. Lalu diterapkan pada situasi yang terduga. Yang terakhir adalah bagaimana pengetahuan diterapkan di situasi yang tidak terduga. Strategi yang dibutuhkan pada kuadran A adalah akuisisi. Strategi yang dibutuhkan pada kuadran C adalah asimilasi. Strategi yang dibutuhkan pada kuadran B, aplikasi. Dan kuadran D adalah adaptasi. Di kuadran A, contohnya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan diminta untuk mengikuti sebuah pelatihan, sekaligus mencatat informasi pengetahuan yang diterima. Karyawan yang sebelumnya tidak tahu, diharapkan menjadi tahu. Namun harapan perusahaan adalah agar tidak sekedar mengingat, tapi juga mencerna dan memahami materi. Proses ini dinamakan akuisisi yang terletak di kuadran A. Pengetahuan diingat dan dipahami oleh karyawan. Lalu kuadran C atau asimilasi. Setiap peserta diminta untuk menilai assignment atau project yang dilakukan oleh peserta lain dan menganalisa kesesuaiannya dengan materi atau teori yang telah disampaikan. Dalam kuadran ini terdapat proses berpikir yang lebih dalam, yakni ketika seseorang sudah membandingkan antara yang ideal atau sesuai dengan teori dan yang dipraktikkan dalam kondisi real atau dunia nyata.
Kuadran D atau adaptasi. Peserta juga dituntut untuk mempraktikkannya dalam situasi dan kondisi yang tidak terduga atau tidak dapat diprediksi. Peserta kemudian mendapatkan pelajaran dan memformulasikan ulang teori apa saja yang bekerja dan tidak bekerja sesuai dengan pengalamannya. Dia bisa saja menemukan formula baru atau teori baru yang didapat dari pengalaman, sehingga dapat merekomendasikan praktek yang digunakan dan mengajarkannya kepada orang lain. Proses yang cukup panjang tersebut termasuk ke kuadran D atau adaptasi. Di situ seseorang sudah dapat mengkritisi dan mempraktikkan apa yang diperoleh dalam dunia nyata secara berulang-ulang, sehingga menemukan pelajaran baru yang dapat dibagikan ke orang lain. Kuadran B atau aplikasi. Setelah memahami materi, karyawan peserta pelatihan tadi mendemonstrasikan kembali sesuai dengan apa yang diajarkan saat pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari atau mempraktekannya. Proses ini masuk ke kuadran B. Peserta sudah menerapkannya dalam bentuk perilaku. Karyawan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah, mencari solusi, dan menyelesaikan pekerjaan. Tingkat tertinggi dari aplikasi adalah menerapkan pengetahuan pada situasi yang terduga dan yang tidak terduga secara tepat.